Loh, Pak Jokowi itu produk otonomi daerah. Betul juga. Iya kan, kalau tidak ada otonomi daerah, kemungkinan Pak Jokowi untuk menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI, kemudian jadi presiden, mungkin jauh lebih kecil daripada yang terjadi. Pemerintah daerah itu kewenangannya banyak sebagai implikasi dari kebijakan otonomi daerah, tapi kewenangan perpajakannya kecil karena ada prinsip-prinsip perpajakan yang memang sebagian besar pajak memang sebaiknya ada di pusat. Jadi transfer ke daerah ini adalah konsekuensi logis atau sisi mata uang lain dari kebijakan otonomi daerah. Vertical imbalance disebutnya. Jadi ini adalah ketidakseimbangan antara kewenangan dengan kewenangan fiskal. Bukan karena salah, tapi karena secara prinsip mengikuti prinsip masing-masing gitu ya, sehingga terjadi ketidakseimbangan vertikal yang diselesaikan dengan transfer. Nah, sehingga ketika sekarang transfer ke daerahnya dikurangi secara signifikan, kita jadi bertanya-tanya, ini pemerintah masih mau otonomi daerah atau enggak? Masih mau desentralisasi pemerintahan atau tidak gitu. Desa aja ya, saya ke satu daerah gitu ya, waduh masyarakatnya ngeluh. Kita ini kayak dipimpin preman aja nih Pak, gitu kan. Kepala desanya itu udah kita milih juga karena takut. Nah ini kan ekses-ekses otonomi daerah ya, yang mestinya diselesaikan secara implisit kemudian menarik kebijakan otonomi daerah, padahal kewenangannya tidak ditarik. Atau kalau mau sekalian kewenangannya ditarik, gitu kan. Jadi kewenangan kita ini jadi orde baru lagi aja. Nah, kalian supaya nggak tanggung. Kalau sekarang gini, saya udah lama nih pengen bicara ini ke publik gitu. Cuman karena posisi saya sebelumnya jadi nggak enak kalau bicara. Analoginya gini, ada satu rumah tangga yang sebagian besar uangnya habis untuk makan. Dia itu begitu rakusnya sehingga sebagian besar uangnya itu habis untuk makan. Atau dia begitu miskinnya sehingga uangnya habis untuk makan. Kita ingin menghukum oknum baik itu di pemerintah daerah maupun pemerintah desa atau apapun gitu ya, sering kita dengar narasi yang begitu. Tapi nanti yang menjadi korban masyarakat, karena itu artinya kita malah menghukum masyarakat, jangan sampai terjadi. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya ditemani seorang pakar kebijakan publik, pakar ekonomi, Pak Edi Priyono. Assalamualaikum, Pak Edi. Waalaikumsalam. Nah, saya tadi sepakat dengan Pak Edi bicara tentang soal hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ini antara lain dari ngobrol off-air-nya ini dipicu kita mendengar pemotongan terhadap transfer ke daerah kan, TKD, dan pemotongannya itu sangat-sangat signifikan. Jadi biasanya naik turun sedikit itu wajar lah, tapi ini bukan lagi naik turun, shifting ini sudah ini paradigma. Kemudian kita juga sudah mendengar beberapa daerah melakukan otomatis penyesuaian penyesuaian yang sempat ekstrim kan, menaikkan PBB atau apapun namanya penyesuaian yang pelan tapi pasti adalah mengurangi tenaga honorer dan beberapa layanan publik karena dia nggak kuat dan seterusnya lah. Itu ujung yang kelihatan. Tapi saya mau mengajak pemirsa bincang dengan Pak Edi ini karena ini kanal literasi, kita runtut nih. Jadi sebetulnya itu hubungan itu gimana? Mungkin bisa digambarkan dulu Pak Edi, fiskal pusat dan daerah itu secara sederhananya gimana? Baik ya. Jadi isu hubungan keuangan pusat daerah ini kan dulu nggak ada, gitu ya. Dulu kan nggak ada. Zaman Soeharto nggak ada. Ya, karena dulu memang sentralistik gitu. Jadi ya hubungannya ya memang daerah tuh ya bawahannya pusat gitu loh. Anaknya lah mau dikasih gitu, berapa ya terserah. Gitu. Nah sehingga isu ini kan kemudian muncul bersamaan dengan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah mulai tahun 2003, Pak. Tapi isunya mulai sejak reformasi. Tapi intinya adalah sejak otonomi daerah. 2003. Otonomi daerah atau desentralisasi. Karena kemudian desentralisasi ini kan ada dua aspek, desentralisasi pemerintahan dan desentralisasi fiskal. Duitnya. Nah ini harus kompak, harus kompak. Dikasih tugas nggak dikasih duit. Makanya kan ada prinsip sering banget dulu dikutip, sekarang nggak terlalu sering tuh, money follow function. Money follow function. Jadi uang itu mengikuti fungsi atau kewenangan. Jadi ketika otonomi daerah ini kan ada cukup banyak kewenangan yang tadinya dipegang oleh pusat yang kemudian diserahkan kepada daerah. Nah ini kan harus diimbangi dengan
kewenangan daerah untuk mengelola duitnya sendiri. Nah, itulah kemudian muncul isu tentang hubungan keuangan pusat daerah sebagai kalau di textbook itu desentralisasi fiskal gitu ya. Nah, itulah kemudian muncul kan bahwa daerah harus punya uang dalam jumlah yang cukup untuk mengelola kewenangannya. Kalau enggak kan mereka kelimpungan juga gitu kan. Nah, oleh karena itu kemudian ada beberapa perubahan dalam hal misalkan pajak daerah gitu ya. Ada perubahan gitu kan. Kalau tadinya pajak daerah itu kan kemudian waktu itu kan awalnya kan sangat sedikit lah yang dimiliki kewenangan untuk menentukan pajak daerah baik jenisnya maupun tarifnya ya. Nah, kemudian setelah adanya otonomi daerah ini, maka aturan tentang pajak daerah ini juga berubah. Waktu itu awalnya aturannya adalah negatif list. Negatif list itu artinya daerah tidak boleh menetapkan pajak yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, tidak boleh yang ini, tidak boleh yang ini. Artinya di luar itu boleh gitu ya. Nah, ini yang kemudian daerah punya keleluasaan yang cukup besar gitu ya untuk menentukan pajak dan retribusi apa saja di daerah gitu ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ini dianggap, wah, ini kok kelihatannya terlalu liar gitu kan. Muncul istilah raja-raja kecil dan sebagainya itu tadinya kan itu bukan hanya dalam konteks kekuasaan atau pemerintahan tapi juga dalam konteks fiskal gitu ya. Nah, kemudian belakangan di revisi aturannya menjadi positive list. Pajak yang di daerah itu hanya ini dan sebagainya. Nah, itu posisi itu bertahan cukup lama dan memang salah satu isunya itu adalah yang tadi Mas Awalil sebut di awal, yaitu masalah transfer ke daerah. Nah, kita harus tahu dulu nih kenapa kok bisa muncul transfer ke daerah gitu kan. Nah, ini kan kita harus mulai dari tadi kan. Jadi ada dua yaitu desentralisasi pemerintahan, urusan pemerintahan dan desentralisasi fiskal. Ya, sayangnya dua ini secara prinsip tidak selalu sejalan. Kita nggak bicara empiris nih, kita bicara secara prinsip. Nah, kenapa? Karena kalau desentralisasi pemerintahan itu kita mengikuti apa yang disebut sebagai subsidiarity principle. Ini bisa di googling lah katakanlah. Tapi gampangnya gini. Subsidiarity principle itu ini yang menjadi dasar dari kebijakan desentralisasi pemerintahan maupun otonomi daerah di kita. Pelayanan pemerintahan, pelayanan publik itu sebaiknya diberikan atau dikelola oleh level pemerintahan yang rendah. Karena dia kemudian dekat dengan yang dilayani. Kontrolnya, span of kontrolnya jadi lebih kecil. Kalau di komplain lebih langsung di demo harusnya lebih cepat gitu kan. Oleh karena itu secara prinsip dari sisi pemerintahan sebagai bagian dari layanan publik itu sebaiknya diserahkan sebagian besar kepada pemerintah daerah. Tapi dari sisi fiskal, dari sisi pajak, ada prinsip-prinsip perpajakan yang kalau kita ikuti, maka pajak yang dikelola daerah itu memang harusnya memang sedikit. Contohnya begini, pajak yang terkait dengan redistribusi pendapatan itu sebaiknya pajak di pusat. Pajak yang terkait dengan sumber daya alam sebaiknya juga dikelola pusat. Karena kalau itu menjadi pajak daerah jadi nggak fair sama satu negara ada yang kaya banget ada. Nah, sehingga kemudian kalau kita ikuti prinsip-prinsip penetapan pajak itu sebagai pajak pusat atau daerah, maka yang cocok sebagai pajak daerah itu hanya pajak atas objek pajak yang immobile, yang tidak mobile. Itu kalau di kita ya PBB. Makanya kemudian PBB yang tadinya pajak pusat dijadikan pajak yang daerah. khusus untuk rumah dan lahan. Karena dia karena hanya itu. PBB. Nah, oleh karena itu kalau dari sisi pemerintahan, maka sebagian besar itu seharusnya kewenangan daerah. Tapi kalau dari sisi keuangan fiskal, sebagian besar kewenangan pajak itu adanya di pusat. Terjadi ketidakseimbangan kan, Mas? Ada pusat imbalance. Kebanyakan dapat, tapi kewenangannya sedikit. Daerah kewenangannya banyak, duitnya sedikit. Tapi itu bisa dipecahkan dengan apa? Dengan transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Itulah yang kemudian di kita disebut sebagai transfer ke daerah. Ada dana dekon, ada dana macam-macam lah, dana bagi hasil, ada dana alokasi umum dan sebagainya gitu. Yang pada intinya adalah karena kita pemerintah menyadari bahwa pemerintah daerah itu kewenangannya banyak sebagai implikasi dari kebijakan otonomi daerah, tapi kewenangan perpajakannya kecil karena ada prinsip-prinsip perpajakan yang memang sebagian besar pajak memang sebaiknya ada di pusat.
Jadi transfer ke daerah ini adalah konsekuensi logis atau sisi mata uang lain dari kebijakan otonomi daerah. Iya. Gitu. Ya, apalagi makin banyak ya yang diserahkan itu. Ya. Sebetulnya menyerahkan urusan ke daerah itu ya sesuai dengan teori negara modern ya. Betul. Betul. Ya tadi kan agar layanan itu lebih tepat sasaran, lebih bisa dimodifikasi, responsif ya. Nah, kalau begitu jadi masalah dong ketika desentralisasinya sudah terlanjur terjadi, kan nggak bisa ditarik lagi tuh. Bahkan untuk beberapa seperti BOS untuk sekolahan, BOP, terus ada gaji PGNS itu. Nah kalau ininya tidak ditarik kembali tapi transfernya dikurangi, kita nggak bicara teknisnya, bicara secara filosofisnya kan kurang tepat kan? Betul. Jadi seperti yang tadi kita diskusikan ya, bahwa transfer ke daerah ini kan konsekuensi dari vertical imbalance disebutnya. Jadi ini adalah ketidakseimbangan antara kewenangan dengan kewenangan fiskal, bukan karena salah, tapi karena secara prinsip mengikuti prinsip masing-masing gitu ya, sehingga terjadi ketidakseimbangan vertikal yang diselesaikan dengan transfer. Nah, sehingga ketika sekarang transfer ke daerahnya dikurangi secara signifikan, 25 sampai 35%. Saya baca malah ada yang sampai 50-60%. Iya kan per daerah. Kalau totalnya ya memang hanya 20-an, tapi kan daerah masing-masing beda. Kita jadi bertanya-tanya, ini pemerintah masih mau otonomi daerah atau enggak? Masih mau desentralisasi pemerintahan atau tidak gitu ya? Karena kalau ini kemudian menjadi tidak konsisten kan gitu. Jadi nggak bisa kita bilang kita otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan, tapi kemudian uangnya banyak yang ditarik ke pusat gitu ya. Nah, tadi kita belum sampai kepada bicara sampai di level desa tuh, karena dana desa itu juga sebenarnya bagian dari konsep itu. Karena otonomi daerah di kita itu kan ada 2 level kan, di tingkat desa sama di tingkat kabupaten kota gitu ya. Nah, jadi kalau yang tadi termasuk yang dana desa dan sebagainya, ini juga kan ada yang mau dikatakan untuk pembangunan fasilitas koperasi merah putih dan sebagainya. Jadi kelihatannya bukan hanya katanya Pak sudah dikasih payung. Sudah kan? Nah ini juga sama. Jadi kita tetap mau otonomi daerah, desentralisasi atau tidak. Padahal dulu ide dasar desa seperti yang tadi itu agar desa bisa mengerjakan urusannya ya. Mereka jadi prinsip desentralisasi atau otonomi daerah ini kan kita percaya bahwa daerah lah yang paling tahu kebutuhannya, termasuk di desa. Nah, kita tidak menafikan, kita tidak naif ya bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah ya ada masalah ya, ada yang kemudian tidak terkontrol gitu ya, jangan sampai level kabupaten atau bupati atau wali kota atau gubernur Mas ya. Desa aja ya, saya ke satu daerah gitu ya, waduh masyarakatnya ngeluh, kita ini kayak dipimpin preman aja nih Pak, gitu kan, kepala desanya itu udah kita milih juga karena takut. Nah ini kan ekses-ekses otonomi daerah ya, yang mestinya diselesaikan, bukan kemudian menarik ide tentang otonomi daerah atau desentralisasi. Jadi memang selalu ada masalah dan masalahnya harusnya diselesaikan. Jadi termasuk kepala daerah. Kalau kepala daerah nakal ya dihukum saja gitu ya. Tapi kemudian kita tidak bisa membantah bahwa ada daerah-daerah yang kemudian berkembang sekali karena kepala daerahnya bagus, gitu kan. Desa juga begitu, desa yang maju itu udah ada. Nah kita jangan lupa juga, saya sering bilang tuh sejak periode sebelumnya, Pak Jokowi itu produk otonomi daerah. Betul juga. Iya kan, kalau tidak ada otonomi daerah, kemungkinan Pak Jokowi untuk menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI, kemudian jadi presiden, mungkin jauh lebih kecil daripada yang terjadi sebelumnya. Nah, gitu. Di antara ini penting ya pemirsa. Jadi Pak Edi ini menurut saya sudah fair ini, bahwa ini bukan soal bagi-bagi duit, ini ada kerangka berpikirnya. Dia dapat urusan lebih banyak, wajar dong dia dikasih duit yang lebih banyak, dan duit itu sebenarnya adalah duit mereka sendiri kan, cuma karena untuk efisiensi memang yang narik pusat itu dulu. Nah di sisi itu juga kebetulan saya sedikit mempelajari itu Pak Edi, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, lalu ada dana bagi hasil yang utama kan bagi 3 itu baru. Nah di dana alokasi umum itu memang pertimbangannya jumlah penduduk, jumlah kemiskinan. Intinya ini kayak memeratakan lah. Kalau alokasi khusus kan terkait dengan program pusat yang mungkin dimodinikan atau di sana. Nah di AU berkurangnya dikit loh. Yang khusus ini agak banyak. Jadi pemerintah akibat MBG alasannya kan. Nah yang lebih menurut saya perlu dikomentari itu yang dana bagi hasil. Kan dana bagi hasil ini akibat di situ ada sumber daya alam atau di situ pajak.
tarik ke pusat lalu dia dapat bagian. Iya. Dan tidak seluruhnya karena yang lain dibagi di sekitarnya atau Indonesia. Nah, ini DBH-nya signifikan loh. Padahal undang-undang bagi hasilnya juga peraturannya belum diganti. Gimana itu, Pak? Iya, ini kan dana bagi hasil kan ada dana bagi hasil pajak dan non pajak ya sumber daya alam lah alam dan non gitu. sumber daya alam termasuk dalanya pajak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan kan. Kalau katakanlah kita bicara tentang dana bagi hasil sumber daya alam, kemudian kalau ini dikurangi secara signifikan, ini kan tidak fair. Karena apa? Itu munculnya kan karena pajak untuk sumber daya alam itu kan memang pajak yang cocoknya dikelola pusat. Ditarik pusat. Ya, tapi kemudian kan sebagai penghargaan terhadap daerah penghasil, itulah dana bagi hasil sumber daya alam. Supaya jangan sampai nanti daerah yang kaya sumber daya alam, penduduknya miskin. Penduduknya sangat miskin, harusnya kan enggak kan gitu. Nah, itu sebenarnya sebagai kompensasi karena mereka tidak diberi kewenangan untuk menarik pajak sumber daya alam yang merupakan pajak dari pusat. Nah, sekarang kalau ini dikurangi secara signifikan, ini rawan, Pak, ya. Ini rasa tidak diperlakukan tidak adil akan itu yang kita agak khawatir kalau dan terutama kembali ke waktu kita sesi sebelum ini Pak Edi ini berkali-kali menekankan apa-apa itu untuk urusan mengelola negara ini harus jelas ada aturan tertulisnya ada prosedurnya ya bisa direvisi tapi ada dia bilang sekarang jadi nggak jelas ini aturan bagi-baginya itu bagaimana ini rawan sekali toh Pak. Ada lagi di dalam hal transfer hubungan keuangan pusat dan daerah ini yaitu kan ada APBD Pak Edi ya APBD kan transfer kan masuk ke APBD. Nah saya bagaimana sih sebetulnya APBD itu sejauh yang dilihat oleh Pak Edi selama ini? Karena banyak yang bergantung loh kayaknya loh. Iya itu memang tidak bisa dihindari. Jadi kalau kita lihat APBD memang sebagian besar daerah sebagian besar APBD-nya itu adalah dari transfer dari pusat. Itu benar, tapi itu bukan berarti sesuatu yang keliru. Memang tidak ideal. Karena apa? Karena tadi ada vertical imbalance tadi. Yang tadi gitu kan. Nah, sehingga APBD dari daerah ini sebagian besar berasal dari pusat. Karena apa? Kewenangan untuk melakukan pemajakan juga sebagian besar ada di pusat gitu kan. Nah, cuma kan itu kita baru bicara dari sisi pendapatan ya. Oke, Pak. Nah, yang kita juga mesti soroti adalah dari sisi belanja kalau kita bicara APBD. Kan banyak yang menyoroti kan APBD sebagian besar untuk belanja pegawai gitu. Dan memang iya gitu ya. Gitu. Nah, sekarang gini, saya udah lama nih pengen bicara ini ke publik gitu. Cuman karena posisi saya sebelumnya jadi nggak enak kalau bicara ini. Jadi gini. Itu kan analoginya gini, ada satu rumah tangga yang sebagian besar uangnya habis untuk makan. Ibaratnya begitu. Nah, ini kita akan judge seperti apa? Dia itu begitu rakusnya sehingga sebagian besar uangnya itu habis untuk makan, atau dia begitu miskinnya sehingga uangnya habis untuk makan. Oleh karena itu kita nggak bisa judge itu dari porsi belanja yang sebagian besar untuk pegawai. Kita harus lihat dulu level uang yang dikelola itu berapa. Jadi kalau untuk daerah yang pendapatannya atau APBD-nya itu tinggi, tapi sebagian besar itu digunakan untuk belanja pegawai, itu ibaratnya orang itu rakus. Ya di sebagian besar itu untuk dirinya sendiri. Itu harus diefisienkan. Betul. Tapi kalau ini terjadi pada daerah yang APBD-nya rendah, itu karena duitnya sedikit. Gitu. Biar jalan pemerintahannya dengan gaji pegawai. Nggak bisa belanja yang lain kan gitu. Gitu ya. Nah ini apalagi dengan adanya pemotongan TKD ini, saya sempat bicara dengan beberapa teman yang kebetulan jadi kepala daerah ya, bupati gitu ya. Gimana nih menyikapinya gitu ya? Ya terpaksa belanjanya dipotong. Terus yang dipotong yang mana? Ya belanja infrastruktur biasanya gitu ya. Karena itu yang paling mudah dalam arti begini. Kalau tadi yang sempat disinggung Mas Awalil kan tenaga honorer itu kan harus ada prosesnya juga bisa menimbulkan ketidakpuasan juga banyak gitu kan. Nah kalau infrastruktur yang tadinya bangun jalan jadinya enggak. Perbaiki enggak jadi. Tadinya perbaikan irigasi jadi enggak. Mungkin ya pasti berdampak tapi dampaknya tidak sebesar kalau ini terkait dengan sumber daya manusia atau pegawai gitu ya. Nah ini yang kemudian sekali lagi ya kita jadi bertanya lagi ke pertanyaan kita tadi. Ini sebenarnya pemerintah ini tetap mau konsisten dengan otonomi daerah atau tidak?
Karena kewenangan itu juga termasuk kewenangan untuk membelanjakan kan, bukan hanya kewenangan untuk menarik pendapatan atau mencari pendapatan saja gitu ya. Kalau untuk masalah pendapatan sih nggak masalah kalau menurut saya, kalau memang sebagian besar daerah mayoritas APBD-nya berasal dari pusat, karena itu adalah konsekuensi logis dari vertical imbalance tadi. Tapi jangan sampai juga mereka juga tidak punya kewenangan untuk membelanjakan, gitu ya. Tadi kita sebut misalkan dana desa, itu kemudian harus dikeluarkan untuk Koperasi Merah Putih, itu kan berarti dia diberi uang, tapi tidak punya, yang uangnya itu juga berkurang. Udah gitu tidak punya kewenangan keleluasan untuk membelanjakan. Dia kasih istilah keren Pak, earmark katanya. Tapi sebenarnya earmark itu ya, lu dikasih duit segini untuk ini nggak ada lagi yang bisa dipakai gitu, sendiri ya. Gitu, itu bisa rawan juga ya Pak ya. Ya itu apalagi kalau berhubungan dengan daerah gitu ya. Ini mudah-mudahan tidak menimbulkan apa ya, kekecewaan yang mendalam gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih harusnya ini direview ya, direview lah. Gitu. Jadi ini kalau mau mengurangi nggak sedrastis itu dong, gitu, step by step. Dan ini saya juga merasakan kesannya daerah ini kenapa dikurangi. Pertama banyak korupnya, kedua dia duitnya belanjanya nggak bener, ketiga ini. Tapi kan ini apalagi ya, terlepas dari memang orang itu korup betulan kepala daerah. Tapi kan ini kayak jadi bergabung jadi satu Pak, ditangkapi kepala daerah. Tapi kalau kita merasa itu nggak pas kalau diopinikan begitu, bahwa kita bermasalah di banyak level institusi, itu kita akui, Pak, termasuk desa. Tapi tadi seperti kata Pak Edi, kalau mau ini di manage, di treatment, ya harus sesuai persoalannya, bukan gebiah-uyah seperti ini. Kalau mau narik duit, sekalian aja tarik kembali fungsi-fungsi itu kan Pak. Jadi agak ini titiknya masih kita harus melihat ya Pak ya, ke depannya masih ini. Nah, ada juga yang saya kira tadi di garis bawahi Pak Edi, memang kelihatannya mereka akan mencoba mengurangi yang ya sebutlah yang sifatnya membangun fisik gitu ya Pak. Tapi kan ada dana alokasi tadi khusus tadi. Kebetulan yang pusat juga fisiknya kecuali soal MBG sama Kopdes dikurangi loh Pak. Jadi kan si daerah juga nggak dapat bagian untuk bersama-sama. Kemudian dana alokasi yang non fisiknya itu kan ya sebutlah kayak puskesmas kan ada bagian dari pusat yang untuk mereka. Lalu si daerah kan jadi dari sisi masyarakat nih, kalau saya salah di ini Pak, masyarakat ngelihatnya ini layanan pemerintah daerah, sekarang dia nggak ngadain, padahal karena pusatnya nggak dapat pusat. Saya terus terang melihat nggak cukup Pak kemungkinan kalau misalnya ini satu daerah kurangnya 30% dari biasanya, dia ubah-ubah infrastruktur itu nggak sampai 10 Pak, dan yang 20 ujungnya kan layanan publik sama. Benar nggak kekhawatiran saya? Kalau menurut saya sih, kalau desentralisasi pemerintahnya tetap berjalan dan ada pemotongan TKD dalam jumlah yang signifikan dan itu tidak segera dikoreksi, ya akan menimbulkan masalah dalam pelayanan publik. Itu sudah pasti kalau menurut saya. Dan kalau menurut saya sih tidak fair ya kalau kemudian adanya korupsi, kemudian adanya kepala daerah yang nakal, kepala desa yang nakal gitu ya, itu kemudian dijadikan alasan untuk memotong transfer ke daerah gitu ya. Menurut saya nggak fair. Dan kan pemerintah sering juga kan kalau ada katakanlah institusi tertentu yang banyak oknumnya, kan disebutnya oknum gitu kan. Ya kenapa yang ini kok kelihatannya kemudian digeneralisir gitu. Tapi kalau yang untuk kasus lain aparat yang nakal dan sebagainya kok tidak digeneralisir gitu. Dan memang sebaiknya jangan digeneralisir gitu ya. Nah, jadi kalau ada masalah di dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan ya termasuk dalamnya korupsi dan sebagainya, silakan diatur gitu. Kalau pelanggaran hukum ya ditindak, dihukum sekeras-kerasnya gitu ya, tapi bukan dengan kemudian secara implisit kemudian menarik kebijakan otonomi daerah padahal kewenangannya tidak ditarik gitu. Atau kalau mau sekalian kewenangannya ditarik gitu kan. Jadi kewenangan kita ini jadi orde baru lagi aja. Kalian supaya nggak tanggung. Kalau sekarang kan tugasnya ditarik, tetap ada di daerah, tapi duitnya dipotong cukup banyak. Ini pasti akan menimbulkan persoalan dalam pelayanan publik. Dan itu mulainya 2026 Pak, 2026 belum terasa. Ini kelihatannya berjalan bisa rawan ya. Nah, bisa nggak itu dikaitkan juga
Ya ini pendapat aja Pak. Salah satu narasumber saya di sini itu menganggap ini karena beberapa program prioritas. Jadi bukan karena ini menurut dia nih Pak Edi belum kajian atas ini sudah berlangsungnya HKPD hubungan pusat daerah ini begini plus minusnya begini maka ini dikurangi. Nah, bukan itu landasan, tetapi karena duit untuk beberapa program prioritas ya sebutlah salah satunya MBG membuat pemerintah fiskalnya lebih ketat. Nah ini dia pendapatnya begitu Pak. Ya. Ini kalau ini malah yang opini ini malah yang berkembang di daerah itu kan lebih bahaya lagi. Benar nggak Pak Edi? Pendapat terhadap komentar seperti ini? Ya kita kan memang dari awal kan belum pernah menjadi negara kaya. Jadi fiskal kita tuh memang pas-pasan gitu loh. Kita gitu loh. belum merasakan jadi orang kaya. Iya gitu ya. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua terakhir ini kan kita memang kondisi fiskalnya kan semakin sulit. Iya. Termasuk penerimaan pajak yang turun banyak sering diangkat oleh Mas Awali dalam berbagai episode ya bukan hanya sekali dua kali ya. Saya sering nonton juga gitu ya. Nah jadi kondisi kita semakin sulit tapi kemudian kita punya program-program yang anggarannya yang sangat besar. Memang yang paling spektakuler itu MBG. Saya pernah sampaikan ya bahwa kalau dilihat dari sisi anggaran ya, kita itu anggaran MBG itu adalah anggaran untuk program makan gratis terbesar kedua di dunia. Yang pertama itu Amerika. Nah, tapi kalau dilihat dari persentase anggaran terhadap PDB atau terhadap total anggaran apalagi gitu ya. Terhadap PDB atau total anggaran ya. Ya, kita yang terbesar. Nah, ini kan saya pernah sampaikan juga. Ini apakah memang sudah waktunya kita punya program yang dengan skala seperti itu. Kalau idenya sih bagus ya, skala seperti itu. Karena apa? Karena dalam kondisi fiskal yang terbatas pasti harus ada yang dikorbankan. Iya, jadi kalau menurut saya kurang kaya kita masih. Iya gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya kalau ada yang berpendapat bahwa adanya pemotongan TKD dan sebagainya itu adalah dampak dari program. Masuk akal ya pendapat itu. Menurut saya masuk akal. Iya. Nah, ini kalau menurut saya sih harus dibicarakan ya secara terbuka ya dengan yang secara terbuka dalam arti jangan baper duluan gitu. Ini nanti ada daerah yang menyampaikan pendapat jangan baper duluan tuh, jangan dianggap ini melawan dan sebagainya. Cobalah kita lihat peta masing-masing daerah ini yang kesulitan fiskalnya seperti apa dan sebagainya setelah ada TKD dipotong seperti apa dan sebagainya supaya kita bisa kemudian evaluasi gitu. Yang bahaya tuh daerahnya itu karena memang sebutlah kan beberapa kabupaten di Papua di Nusa Tenggara tuh di atas 75% Pak ketergantungan sama pusat di 90 bahkan. Nah, dan beberapa daerah itu selain memang bergantung juga ya mohon maaf mereka kadang kekurangan juru bicara entah itu ekonom entah itu pegawainya yang bisa melakukan narasi yang surat atau apa. Kan rawan ini. Di satu sisi dia memang betul-betul mengandalkan pusat, di sisi lain ya sebutlah advokasi ya. Advokasi terhadap pusat, advokasi bukan ngelawan nih. Mau ngenyangnya aja susah. Loh kalau dari sana ke pusat nanti sudah biaya nggak hasil. Bener nggak? Saya kan jadi merasa seperti itu Pak. Ada peristiwa-peristiwa itu kayaknya. Iya, ini yang tadi saya sebut harusnya ada ruang ya bagi daerah untuk berdialog dengan pemerintah pusat secara terbuka ya. Secara terbuka tidak harus dalam arti didengar publik, bukan gitu ya. Supaya orang bisa menyampaikan apa tidak adanya. Di bawah tekanan. Tidak di bawah tekanan, tidak baper itu kalau. Dan nggak harus juga datang ke Jakarta, kan bisa dibuat forum yang ini. Ongkos Pak. Kalau daerah datang ke Jakarta untuk negosiasi dapat transfer, ternyata nggak hasil. Termasuk gini, kalau sekarang kan termasuk misalkan apa sih yang dilakukan daerah, apa yang kamu potong gitu. Karena sekarang kalau saya lihat di lapangan Mas ya, sudah mulai banyak layanan bis yang tadinya gratis jadi nggak ada gitu. Saya juga baru tahu bahwa ternyata pelayanan bus di daerah itu yang kayak antar kota gitu ya. Ternyata itu disubsidi dari pusat. Jadi ketika dana itu sudah nggak ada lagi, ya layanannya nggak ada. Ini artinya kan dia ngambil dari alokasi khusus itu, Pak. Itu kalau saya di Banjarmasin itu lintas kabupaten itu, Pak. Lumayan kalau ibaratnya naik bisa 20.000 tuh gratis. Dan itu kan harusnya bagian dari public service obligation ya. Jadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan publik gitu ya, yang transportasi dan sebagainya. Jadi jangan diserahkan ke swasta semua. Nah, cuman ini kan
nanti saya kira kalau nanti ada dialog yang tadi yang terbuka, yang orang bisa menyampaikan apa adanya, bisa dicari titik tengah lah. Ya kalau memang pemerintah pusat butuh uang yang lebih banyak dari biasanya, ya mari kita pikirkan gitu bagaimana caranya gitu ya. Karena jangan sampai yang dikorbankan masyarakat pada akhirnya gitu. Dalam konteks komunikasi, dan kita juga berharap kelembagaan menjalankan fungsinya lebih baik ya. Ini ada satu yang malah nggak banyak dikutip terkait Dewan Perwakilan Daerah. Harusnya kan tiap daerah itu 4 Pak itu. Kalau dalam pikiran saya nih, mestinya kan DPD ini yang menjadi corongnya daerah. Ya kalau dari pusat dia bisa menjadi penjelas. Bener nggak Pak saya itu? Iya, termasuk DPR juga lah. Gitu DPR yang daerah pemilihannya situ. Iya gitu kok. Kelihatannya sekarang kok nggak ada ya. DPD itu straight loh Pak. DPD itu mewakili, bukan mewakili partai loh, mewakili daerah loh. Saya malah kadang lupa. Iya makanya ini pemirsa, saya sengaja mancing PED. Bukan kita bermasalah apa, ini mungkin didengar juga oleh tenaga ahli DPD. Syukur kalau anggota DPD-nya ya. Kita berharap inilah saatnya DPD, karena itu udah jelas kewenangan di situ bisa untuk ikut membantu daerah menyuarakan hal-hal yang dihadapi Pak ya. Tadi kalau saya garis bawahi Pak Edi ini senang menggunakan kata dialog terbuka. Itu tidak harus selalu bersifat tuntutan. Kadang bersifat informasi kan Pak. Kami lakukan ini kan. Terus bagaimana nih pusat. Nah, satu lagi Pak yang ngerucut. Desa ini saya tertarik banget. Karena desa, karena saya juga pernah tinggal sengaja khusus riset setahun lebih di desa betulan Mbak. Jadi saya merasa di Jawa Tengah. Saya merasakan memang desa ini sebenarnya memang untuk banyak desa yang cukup jauh dari kota itu memang beda Pak kehidupannya. Bagaimana hubungan antar orang, bagaimana mereka melihat hidup, kan banyak aspek itu masih kan. Nah ketika dana desa ini kan sudah berlangsung dari 2006 ya, 10 tahunan, itu memang merupakan salah satu sumber loh. Terlepas ada kepala desa yang nakal kan. Pasti. Nah kalau tiba-tiba bisa dikatakan hilang Pak, karena misalnya dia dipotong untuk ini, yang dikelola desa itu kemarin hanya boleh untuk gaji aparat desa itu 2% Pak, 2,5%, 2%. Jadi kalau 1 miliar ya 20 juta untuk setahun. Nah ini saya kok merasa rawan, dan beberapa desa berhasil mengoptimalkan itu. Desanya menjadi wisata atau apa ya. Kan mestinya kalau ada daerah desa-desa yang buruk ini ya, yang ini yang dieskalasi kan, dijelasin. Gimana Pak pendapat tentang dana desa? Saya sungguh-sungguh khawatir dana desa ini. Sebenarnya isunya sama ya, desa maupun di level daerah ya, kabupaten kota, kabupaten katakanlah gitu ya. Jadi gini ya. Jadi saya pernah bilang pada suatu kesempatan bahwa negara kita ini terlalu besar untuk kemudian diatur dengan satu ketentuan yang sama untuk semua daerah, gitu ya. Nah, kayak obat generik lah. Iya, gitu kan. Nah, jadi level pembangunan di kabupaten dan juga di desa-desa tadi itu kan beda-beda ya. Nah, kalau saya bisa mengerti, misalkan begini, pemerintah pusat bilang, daerah ini kamu ini udah cukup maju, infrastrukturnya sudah cukup lengkap, ini dari data di sini sudah ini jumlah penduduk miskinnya juga sudah jauh berkurang. Saya kurangi ya ini dana desanya ya, atau dana TKD-nya ya gitu. Kalau kita bicara di level desa, di desa ini sudah cukup bagus karena ada dana desa sebelumnya diimplementasikan dengan baik sehingga infrastruktur irigasi, jalan dan sebagainya cukup bagus. Kita kurangi ya gitu. Nah, tapi jangan untuk semua, gitu. Jadi harus secara selektif. Itu nanti bisa gitu mengurangi anggaran dari pusat yang disalurkan melalui transfer daerah, termasuk dana desa, tapi tidak berdampak sangat serius terhadap masyarakat. Jadi kalau daerah itu dianggap sudah cukup bagus, itu mungkin level keuangannya untuk bertahan saja gitu ya. Karena kita perlu ada prioritas lain, baik daerah lain maupun kalau ada program pusat yang dianggap sebagai itu. Jadi jangan seperti sekarang, gitu dipotong semua tanpa pandang bulu, nanti yang sudah nyungsep tambah nyungsep. Sih bukan nanti kita pengen menghukum oknumnya, tapi yang menjadi korban justru masyarakat. Jangan sampai itu terjadi, gitu kan. Jadi jangan sampai terjadi kita ingin menghukum oknum baik itu di pemerintah daerah maupun pemerintah desa atau apapun gitu ya. Sering kita dengar narasinya kan begitu. Tapi nanti yang menjadi korban masyarakat, karena itu artinya
kita malah menghukum masyarakat, jangan sampai terjadi. Ya, gitu ya. Begitu ya, kita akhiri perbincangan saya dengan Pak Edi tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ini akan berlanjut. Nanti saya minta Pak Edi kita gali hal-hal yang lebih teknis, kita cari informasi, kita cari data, kita bicarakan. Kanal ini berusaha setia kepada pemirsa untuk menyampaikan data-data, informasi, dan analisis dari para ahli untuk menjadi bahan buat kita semua cermati. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama.